Bahkan mau apa ya, mau maling kena orang tua, tapi begini anak ini cok karena hilang. Setelah menemukan barang murah lainnya, aku lihat jersey tandang baru seharga 80 pound. Tapi aku tahu aku bisa nemuin barang. Anjing ada orang. Aku menemukan buku Stephen King. Apa sih cing? Itu kemakan itu. Tapi luar biasanya, satu set gelas ini seharga 200 pound. Kalian bisa beli jersey yang sudah ditandatangani oleh pemilik pembeli seharga 300 pound. Dan lucunya, patung Mo Salah ini seharga 330 pound. Tapi terus aku lihat sarung tangannya yang dibingkai dan ditandatangani oleh Edison seharga 450 pound. Mereka bahkan menjual tas Ralph Lauren dan tas yang paling mahal. Kita menyamar. Barang-barang yang makin mahal seperti jersey retro yang ditandatangani ini seharga 800 pound. Dan saat aku pikir gak ada yang lebih mahal, aku nemuin barang paling mahal di toko. Jersey yang ditandatangani oleh tim pemenang Liga Champions dibanderol seharga 1.500 pound. Barang apa yang paling? Jika dari kalian sedang mencari inspirasi berdatang video legenda, mungkin video ini sangat tepat. Dan pastinya temukan inspirasi dan buat kenangan yang mencerminkan kehidupan. Ada muka. Pria ini terheran-heran. Ada muka cok. Aman. Dia langsung terkejut. Ada muka. Tak peduli seberapa keras Aman coy. bakso kecil itu tetap tak bisa digigit. Dengan wajah bingung, Kita akan menjadi Black Mamba oke. dia memutuskan mencoba lagi. Semakin sulit, Ih, takutnya ketahuan anaknya nih. dia lalu memberi isyarat pada istrinya. Karena dia pengintai di rumahnya nih. Ternyata sama saja. Mungkin gigi masnya kecopotan. Pria ini Banyak yang percaya Waduh cok. selalu minum Coca-Cola bisa bikin perut meledak. Tapi, apakah itu benar? Faktanya, reaksi terjadi karena lapisan mentos yang memicu gelembung gas di soda. Tapi di dalam tubuh, lapisan ini larut dulu sebelum sempat bereaksi. Jadi, meskipun perutmu mungkin terasa kembung, tetap itu nggak bakal meledak. Like and comment kalau minum Coca-Cola. Selain coklat ini aku pakai dong krem lain. ngapain kamu? Jangan-jangan itu. Aku balas. Jangan minum, nanti kamu menyesal. Alamak. Ya, Gua usah ikut campur ya. sudah cok. Ke sini ya. Pas banget sih bisa ini. Rasain kamu. Bimo, kamu ngapain? Alamak jancok. Mana ya? Ini di dalam. Astaga. Niki kutulan. Gila. Mending masih ada dapat duit ya kan. Kita cari rumah lagi ya. Nah, udah berapa rumah coba dikit. Udah. Saat bertemu air, kita langsung reaksi gas hidrogen dan panas yang gampang mencurigakan. Reaksi ini begitu cepat dan eksplosif, makanya sodium sulfat dalam udara.
Lagi apa tuh? Lima sudah malam. Aku beli ini ya, Mak. Tidak. Bunga Gimana ya? bunga sedap bagaikan bunga petik layu. Oh, nanti. Alah, Itu apa tuh apa tuh yuk? Cetakan juga itu. Itunya nih, kenapa dia deket nggak? Sekarang debut nasib tragis para legenda sepak bola selama masih aktif bermain. Pemain sepak bola hampir mustahil menjadi gemuk karena latihan keras setiap hari. Tapi setelah pensiun, beberapa dari mereka tetap makan banyak tanpa berolahraga dan hasilnya mengejutkan. Diego Maradona sejak dulu tidak pernah benar-benar kurus. Ia lebih suka berpesta daripada menjaga tubuhnya. kok kalian mau mencuri? Bermain karena kasus doping. Setelah pensiun, Tentukan saja aman. drastis dan akhirnya kesehatannya memburuk hingga meninggal di usia 60. Ronaldo Nazario, ikon Brasil, sempat memiliki tubuh ideal saat bermain. Namun di akhir karirnya, ia mengalami kenaikan berat badan akibat penyakit. Setelah pensiun, ia semakin tidak menjaga pola makannya dan sekarang tubuhnya jauh berbeda dari masa jayanya. Yang paling menarik adalah Wayne Rooney yang dulu menjadi bintang Manchester United. Jauh lebih tua dari usianya dan sering dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo yang 2 tahun lebih tua darinya tetapi masih dalam kondisi fisik luar biasa. Kelima legenda ini Batu. Chelsea yang paling mengejutkan. And it's calling for mama. Mama, lagi ngetik nih dia. Meow 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 meow. Teh mau raya apa ya bilang? But ini Pulang bilang. Aku pulang anak. Usah gitu yang kamu jelek. Bagaimana bisa bocah ini ya, aduh. Astagfirullahaladzim matiin ya. seorang anak berusia 12 tahun asal Australia? Siapa lagi? Dia bertengkar dengan ibunya. Jadi Bang, keluarganya. bang, Neneknya katanya bang, is ada apa lagi dari kuntul ini kan? pergi ke sekolah Is apa lagi dari kuntul ini katanya bang? kembali seorang diri. Karena kembali setiap dia pun memesan tiket pesawat yang memperbolehkan anak 12 tahun untuk tanpa pendamping. Sesampainya di Bali, dia pun memesan Gojek untuk pergi ke hotel tempat biasa keluarganya menginap. Di saat yang sama, dia mendapatkan kabar bahwa dia tidak masuk sekolah. Oke, ini dia guys. Anjay. Nanti kok begini. Ibunya pun segera Semua yang hanya ditusuk keringat. Ceritanya satu-satu. Pulang adik, di sini di mana? Sekarang kita bakal Oh iya. tuh sudah masuk. Ya udah ya, bye bye. salah seorang di antaranya mendapatkan oksigen. Tetapi kepala sekolah SMA Negeri 3 Jombang itu membantah kabar yang beredar. Iba udah mandi kata ya. Push up ratusan kali. Dirinya mengatakan,
karena selama ini di sekolahnya itu tidak pernah ada hukuman fisik. Baru-baru ini viral sebuah pria yang memiliki berat 250 kg dilempar ke lapangan saat acara kelulusan oleh seorang pembuli di sekolahnya. Semua siswa tertawa terbahak-bahak menyaksikan pembulian. Pria gemuk yang bernama Bob ini selalu menjadi korban bullying. Tapi dari banyaknya siswa yang melihat, hanya David yang peduli dengan Pura-pura aja, oke. kebaikannya akan berperan di masa depan. Bob sangat berbeda dengan David yang populer dan berprestasi di sekolahnya. Tapi 20 tahun Pura-pura jadi cowok. David yang dulu sangat dihormati sekarang di perusahaannya. Dan saat ini angkatan sekolahnya, David merasa minder dan dia tidak ingin pergi ke sana. Suatu sore, David mendapat undangan pertemanan dari seseorang. Dengan kebaikan hatinya, Ya Allah. setelah beberapa saat mengobrol, David baru menyadari kalau teman barunya anak obesitas di sekolah. Aku nggak percaya dengan kita yang unyu-unyu begini ya kan. Unyu-unyu. Misi. Kenapa? Mau duduk-duduk. Mau duduk-duduk. Ya Allah, tutupnya yang Apa kita kegasannya lah. itu. Udah lagi cek. Jangan. Ini dia di jalan. Oke. Baru saja putus cinta, membuat pria Korea ini memutuskan untuk berlibur di Vietnam. Dan suatu malam ketika dia sedang mencari makan, sekelompok wanita menyapanya. Pria ini pun menyapa balik para wanita itu. Dan karena kendala bahasa, dia menggunakan translator untuk berkomunikasi. Mereka pun mengajaknya ke suatu tempat, dan pria ini menurutinya. Mereka pun Gak bisa motoko. Kok rumahnya mengatakan gitu? jika mereka tidak boleh memesan Apa makanan. ya? Bang, Mereka oh, meminta berani deh ya macam-macam malam. pria ini, termasuk dia menginap di mana. Setelah itu pria ini pun berkata, "Ayo kita pergi dari sini." Mereka pun beranjak dari situ sambil memesan kue. Wanita-wanita ini mengira mereka akan pulang bersama. Tapi Oh, kalau ternyata dia pulang pria ini ya. mengatakan, "Oh tidak, maksud saya, Dengar ya, Bang? dan saya akan kembali ke tempat Oh, dia saya." nangis, ya, Mereka Bang? pun terlihat kecewa dengan keputusan pria ini. Di Bali nggak dengar apa kata mama. Mereka masuk ke mobil. Kalau Dia dia kembali pulang berbicara ya. dalam kesendirian. Baru saja Seorang kakek pergi ke dokter. Iya, iya, dapat tidurnya enak. Sini Cara enggak Jepang dilakukan sempit. demi lolos ke Piala Dunia Puasa. saat adu penalti. Mustafa Oh, Mohamed tidur dua jadi dia. pukulan laser oleh fans Senegal yang membuatnya tidak fokus dan gagal mengeksekusi penalti. Begitupun dengan potongan salah bagi ratusan laser oleh fans Senegal hingga membuatnya gagal mencetak penalti. Dan saat Sadio Mane melakukan penalti, serangan laser secara masif Iya. pun ditembaki fans Senegal kepada kiper Mesir yang membuat Ya, Mane jadi berhasil doa. mencetak gol. Dengan demikian, Senegal lolos ke Piala Dunia 2022. Secara curang pun Anjing dia mau ditutup. Pindah server. Apa? Main dum tower ya. Ya. Loh. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton.